Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu utang? Dan apa aja sih jenisnya? Let's find out together. Teman-teman, utang jangka panjang atau long term liabilities adalah jenis kewajiban yang harus diselesaikan oleh suatu perusahaan atau entitas dalam jangka waktu 5-20 tahun. Utang ini seringkali digunakan untuk pendanaan investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap dan juga ekspansi bisnis. Untuk lebih memahami materi utang jangka panjang, tonton video ini sampai habis ya. Sebuah perusahaan untuk menjalankan sebuah bisnisnya tentu membutuhkan modal yang sangat besar. Maka dari itu, manfaat dari utang jangka panjang yang pertama adalah menambah modal dan menambah pemasukan perusahaan. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan modal dan pemasukan, tentunya perusahaan akan meningkatkan jumlah aset, baik itu aset properti, aset peralatan, maupun inventaris untuk berjalannya atau pengoperasiannya sebuah bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga, setelah modal menambah aset, tentunya perusahaan akan berjalan bukan, maka dari itu perusahaan akan menghasilkan sesuatu, baik itu barang, jasa, maupun produk untuk menambah atau mencari laba dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pertama, aset yang dimiliki dapat digunakan walaupun dijadikan jaminan. Kemudian yang kedua, bunga relatif lebih rendah dan stabil. Kemudian yang ketiga, bayar pajak menjadi lebih rendah karena penghasilan yang dikurangi oleh utang. Pertama adalah beban bunga. Bunga pinjaman yang tinggi dapat menguras keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah risiko yang tinggi. Kenapa disebut risiko yang tinggi? Karena hal ini dapat terjadinya perusahaan yang bangkrut karena tidak mampu untuk membayar utang dan bunganya yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap pertumbuhan perusahaan, yakni seperti tidak sesuai dengan harapan. Sebelum perusahaan meminjam uang, tentunya perusahaan harus mempertimbangkan resiko-resikonya nggak sih? Nah, resiko dari utang jangka panjang yang pertama adalah di mana pemberi pinjaman tidak dapat melunasi utangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, di mana ketika nilai aset yang dijadikan jaminan mengalami penurunan, sehingga perusahaan tersebut harus mencari sumber dana yang lain. Dan yang ketiga adalah kemungkinan terjadinya penurunan nilai mata uang sehingga membuat perusahaan harus membayar dengan lebih banyak uang untuk membayar utangnya. Oke teman-teman, itulah materi pengenalan seputar utang jangka panjang. Semoga materi yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.